Nasional atau LMKN. PHRI menyebut praktik penarikan royalti dilakukan tanpa perjanjian resmi. Dan berikut perbincangan kami bersama Sekjen PHRI Maulana Yusran yang telah kami rekam sebelumnya. Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menyoroti polemik pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. PHRI menyebut praktik penarikan royalti dilakukan tanpa perjanjian resmi. Selain itu, pengelolaan hasil pungutan dinilai kurang transparan. Sejauh apa dampak pemungutan royalti terhadap industri perhotelan dan juga restoran, dan bagaimana skema yang sebenarnya adil untuk seluruh pihak? Segera kami akan membahasnya bersama Sekjen PHRI, Bapak Maulana Yusran. Terima kasih Pak Maulana sudah bergabung bersama Jawa Post TV. Per hari ini sepertinya sudah diagendakan bertemu dengan Asosiasi Komposer Indonesia atau AKSI membahas masalah pembayaran royalti musik oleh pengelola hotel dan restoran. Bagaimana progresnya sejauh ini? Silakan. Ya, sebenarnya kalau dengan AKSI ya Mbak, kita masih bisa dikatakan sejalan ya, karena kami pernah AKSI pernah bertemu dengan PHRI beberapa kali untuk menjelaskan sistem direct license yang mereka sampaikan ke PHRI bagaimana penerapannya. Dan menurut hemat kami sebenarnya direct license ini kan juga ada di dalam tersurat di dalam Undang-Undang 28 ya, pasal 81 kalau saya nggak salah itu bahwa dimungkinkan untuk pelaksanaan dengan direct license. Nah, tapi di sisi lain di sini kan masih ada amanah lain sebagai lembaga kolektor, lembaga yang mengkolek royalti itu melalui yang namanya LMKN atau LMK. Nah, namun di sisi lain kita lihat permasalahan hari ini ya Mbak ya, yang kami soroti terkait dalam Undang-Undang 28 itu di pasal 88 ayat 2 itu bahwa izin operasional LMK itu harus mendapat mandat dari pencipta. Namun di sisi lain kalau kami baca di pasal di PP 56 tahun 2021 pasal 18 ayat 3 justru disebutkan bahwa LMK dapat memungut royalti ke pencipta walaupun si pencipta belum menjadi anggota LMK. Jadi ini ada sesuatu yang kayaknya bertentangan ya antara amat dari yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan di PP 56 tersebut. Jadi kalau dimaknai bahwa sebenarnya berdasarkan versi daripada undang-undang tersebut, LMK itu harus mendapat mandat dulu, baru dapat mengambil atau mengumpulkan royalti dari user ya, dari dari masyarakat atau pelaku usaha. Nah, prakteknya yang ada sekarang itu bahwa LMK itu memungut tanpa banyak juga yang tanpa bukan banyak juga, emang umumnya tidak mempedulikan apakah dia mendapat mandat atau tidak dari si pencipta. Ini yang kami tidak ketahui. Contoh hari ini kita lihat banyak para pencipta juga yang menyampaikan bahwa masyarakat bisa menggunakan atau hotel mereka dapat menggunakan lagu-lagu mereka tanpa dipungut royalti. Namun kalau kita lakukan itu tetap LMK akan mendatangi kami untuk menagih pembayaran tersebut. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat juga bahwa saat ini kita lihat bahwa banyak juga ketidakpuasan dari para pencipta terhadap kerja daripada LMK tersebut, di mana ada beberapa para pencipta yang kita lihat di berbagai media saat ini ada yang meminta kejelasan terkait masalah transparansi penerimaan mereka terhadap royalti yang telah dipungut dan seterusnya. Ini juga menjadi harusnya masukan kepada pemerintah, di mana di pasal 92 itu sendiri di Undang-Undang 28 menyebutkan bahwa Menteri Hukum juga harus mengevaluasi kinerja daripada si LMK tersebut setiap tahunnya, dan bahkan jika ada terjadi permasalahan juga berhak untuk mencabut izin operasionalnya. Kami meyakini seharusnya apapun yang dilakukan oleh LMK ini harus dilakukan secara transparan dan diaudit dengan akuntan publik secara jelas ya, karena begini, dana yang kami bayarkan misalnya royalti tersebut adalah merupakan dana titipan yang seharusnya disampaikan atau langsung disampaikan kepada si pencipta sebagai pemberi mandat
LMK untuk menghimpun dana royalti itu dari pengguna lagu. Nah, ini kan harus jelas ya Mbak ya, bagaimana mekanismenya dan di mana peran pemerintah dengan kisru ini. Kalau jika tidak dievaluasi, tentu kisruh ini akan terus berlanjut ya. Karena seperti berbagai statement-statement yang juga kami lihat kemarin terbaru adalah di Mataram ya, yang terjadi bagaimana mereka menyampaikan bahwa TV di dalam kamar hotel itu juga termasuk bagian dari royalti mereka. Padahal TV itu kan ada hak siarnya ya mereka, dan di kamar itu merupakan privasi tamu, bukan sesuatu, kita tidak tahu tamu itu menonton kah atau tidak. Nggak semua tamu juga memanfaatkan itu. Jadi TV itu tidak sekali. Jadi di kamar itu adalah fasilitas tamu, dia mau melakukan apa, sama seperti di rumah. Kenapa itu menjadi satu poin lagi yang menjadi target dari LMK. Jadi ini semakin bias jadinya gitu loh. Sama dengan pada saat salah satu komisioner menyampaikan lagu Indonesia Raya itu kena royalti. Ini juga menjadi ambigu ya, menjadi bias gitu di masyarakat. Sehingga nanti pada saat perayaan 17 Agustus ini bagaimana? Apakah semua akan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Akhirnya pernyataan itu diklarifikasi. Ternyata ada permasalahan lagi di sana. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus menjelaskan ke publik sejelas-jelasnya mana list lagu-lagu yang merupakan public domain. Sehingga masyarakat juga jelas bahwa public domain itu kan tidak harus membayar royalti ke mereka seharusnya. Jadi masyarakat bebas menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, dan mendengarkan lagu-lagu tradisional khas daerah yang sebenarnya sudah menjadi public domain. Karena kami di sektor pariwisata kan juga oke lah, kalau lagu itu menjadi suatu barang mahal, masyarakat juga masih bisa menikmati lagu-lagu tradisional mereka kan gitu. Ini menjadi satu masalah yang jika pemerintah tidak segera untuk menyelesaikan permasalahan ini, menjadi kebingungan di masyarakat, dan kisruhnya semakin berkembang terus dari hari ke hari, Mbak. Demikian, Mbak. Pak, kalau saya mengutip dari catatan redaksi kami, Ketua Umum PHRI sendiri, Pak Haryadi, ini sempat menyebut bahwa tarif yang berlaku saat ini dianggap memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor kuliner. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari peraturan yang berlaku sekarang, berapa tarif untuk perhitungan pembayaran yang harus dilakukan oleh restoran misalnya ketika memutar sebuah lagu? Jadi gini Mbak, pertama kan kalau tarif kan sudah ada di berbagai media disampaikan ya, ditetapkan berdasarkan per kursi, sama juga dengan di hotel ditetapkan berdasarkan per kamar. Perdebatannya adalah di pelaku usaha, karena kamar dan jumlah kursi dan kamar yang dijadikan kriteria tersebut belum tentu terisi sepenuhnya. Apalagi kalau kita perhatikan dengan kondisi yang terjadi saat ini ya, di tengah daya beli yang yang kecil ya kan. Masyarakat ekonomi juga lagi sulit, banyak restoran itu dan hotel itu yang kondisi revenue-nya juga menurun gitu loh. Jadi tidak akan pernah stabil gitu loh kalau ditetapkan seperti itu. Nah kemudian hal lain yang juga mesti dilihat, pemahaman dari pasal PP 56 2021 pasal 31 itu juga terkait masalah komersial itu juga bagi kami itu sangat bias ya Mbak ya, karena begini, bahwa yang dinamakan komersil itu seharusnya yang ditargetkan adalah sektor-sektor yang memang benar menjual lagu untuk mendapatkan keuntungan. Sementara kalau kita pergi ke restoran itu kan sebenarnya dia menjual makan minum. Hotel itu dia menjual kamar untuk tamu menginap, bukan menjual lagu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa keterlibatan keterkaitan antara pelaku aircraft terhadap Horeca ini juga cukup besar. Bisa sampai 50%. Contoh di hotel atau di restoran itu yang ada kadang-kadang memanggil home band ya, umumnya di hotel. Ada pelaksanaan seperti wedding, ada pelaksanaan seperti di lounge barnya dan seterusnya. Ini ada kaitannya Mbak. Jadi kalau dia tidak jelas, kalau dia seperti hari ini kejadian, coba perhatikan, hampir seluruh Indonesia itu pelaku usaha itu mematikan musik gitu loh Mbak. Ini kan menjadi sesuatu pertanyaan bagi kami, apakah tidak ada kerisauan dari para pemilik lagu tersebut untuk lagu itu tidak terekspos dengan baik. Sebenarnya kan pada saat dia memutar sebagai audience, sebagai background musik atau sebagai ambience di suatu restoran atau hotel atau tempat usaha lainnya, itu kan ada nilai promosi di dalam situ. Tapi
kita serahkan kembali ke pencipta lah. Tapi di sini kami berharap yang menjawab itu adalah pencipta, karena kalau yang jawab itu LMK atau LMKN, pasti jawabannya adalah masalah moral lagi. Kami dianggap tidak menganggap menghargai karya cipta orang lain. Padahal kalau kami perhatikan, ternyata para pencipta itu juga berpikiran berbeda dengan para LMK dan LMKN ini. Justru banyak yang sekarang pencipta itu setiap hari itu kayaknya akan bertambah lah yang mengeluarkan statement, putar aja lagu saya tanpa saya nggak akan pungut royalti tersebut. Kan ini menjadi menarik ya, dan ini harusnya menjadi perhatian pemerintah bahwa ternyata pemberi mandat ini juga sudah mulai ada krisis kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Nah, ini mungkin menjadi masukan ke pemerintah, harus hadir di sini untuk mengevaluasi situasi ini. Jangan sampai kericuan ini terus bertambah dan yang dirugikan adalah masyarakat, dan yang dirugikan adalah para pelaku-pelaku usaha, dan juga termasuk seni kita jadi hilang gitu loh, Mbak. Kami bergerak di sektor pariwisata itu sebenarnya kan sudah included masalah pariwisata, ekonomi kreatif dan seterusnya. Nah, ini perlu perhatian besar dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa juga menunggu undang-undang ini direvisi baru semuanya akan tenang gitu loh situasi. Harus mengambil sikap di sana, karena memang dengan situasi ini pemerintah punya kewenangan berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2014 itu. Kembalikan saja kepada pencipta yang melakukan direct license, itu mungkin menjadi menarik. Kenapa? Pada saat itu si pencipta memiliki ruang atau hak bicaranya atau hak menetapkan berapa tarif yang ingin mereka tetapkan, tanpa harus menunggu dari seperti sistem blanket yang ditetapkan oleh LMK ini, yang juga pada ujung-ujungnya banyak pertanyaan dari si pemberi mandat, yaitu pencipta itu, terkait masalah transparansi, terkait masalah penerimaan dan seterusnya, Mbak. Demikian, Mbak. Terima kasih. Begitulah insight dari Sekjen PHRI, Bapak Maulana Yusran. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lain kali. Tetap semangat.